Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik soleh-soleha, jangan lupa siapkan bukunya serta alat tulis untuk mendengarkan penjelasan materi yang Ustazah Kiki sampaikan pada hari ini. Baik soleh-soleha, hari ini Ustazah akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada tema 1, membangun indahnya kebersamaan, terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama, 3.1. Mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari tes lisan, tulis, atau visual. 4.1. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. 3.2. Mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. 4.2. Menyajikan hasil pengamatan dengan keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca pelan, Ananda dapat menemukan gagasan utama dan pendukung dalam sebuah paragraf. Yang kedua, Ananda dapat membedakan gagasan utama dan gagasan pendukung di dalam paragraf. Yang ketiga, Ananda dapat menuliskan gagasan utama dan gagasan pendukung serta menemukan informasi penting dalam bacaan. Di dalam bacaan terdapat atau terdiri atas beberapa paragraf. Di dalam paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Di dalam paragraf memuat gagasan pokok. Nah, ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok dan pokok pikiran. Gagasan pokok merupakan masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Gagasan pokok di dalam paragraf terdapat di dalam kalimat utama. Gagasan pokok terletak di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau menyebar ke seluruh paragraf. Nah, soleh-soleha, selain itu juga di dalam gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Apa itu gagasan pendukung atau gagasan penjelas? Yuk, Ustazah jelaskan. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu bacaan. Kemudian, gagasan pendukung atau biasa disebut dengan kalimat-kalimat yang memperjelas gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan pendukung terdiri lebih dari satu kalimat di dalam setiap paragrafnya. Baik, kita next contohnya. Perhatikan paragraf berikut ini.
Batik parang merupakan salah satu pola batik paling tua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Motif atau pola parang menggambarkan garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Susunan pola S jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang tidak pernah padam. Nah, soleh-soleha, mari kita cari tahu, apakah gagasan pokoknya, gagasan pendukung pertama, gagasan pendukung kedua, gagasan pendukung ketiga, serta gagasan pendukung keempatnya di dalam paragraf yang Ustazah bacakan tadi. Kira-kira apa ya? Nah, soleh-soleha, kita lakukan pembahasan yuk satu persatu. Perhatikan ya. Batik parang merupakan salah satu pola batik paling tua di Indonesia. Terdapat di kalimat ke-1 yang membahas tentang pola batik tertua di Indonesia. Parang berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Nah, ini terdapat di kalimat kedua yang membahas tentang asal batik parang. Motif atau pola parang menggambarkan garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Ini merupakan pembahasan dari kalimat ketiga yang menjelaskan tentang motif atau pola batik. Susunan pola S jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Nah, ini terdapat di kalimat keempat yang menjelaskan tentang susunan pola batik. Dan yang terakhir, kalimat kelima menjelaskan tentang arti pola batik. Jadi, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, gagasan pokoknya adalah pola batik tertua di Indonesia yang diperjelas dengan gagasan pendukung pertama, yaitu berasal dari kata pereng yang berarti lereng. Kemudian diperjelas oleh gagasan pendukung selanjutnya. Pola parang menggambarkan garis menurun dari tinggi ke rendah secara diagonal. Gagasan pendukung selanjutnya, pola S jalin menjalin tidak terputus melambangkan kesinambungan. Dan gagasan pendukung terakhir, huruf S diambil dari ombak samudra yang tidak pernah padam. Nah, dari kesekian gagasan pendukung itulah yang memperjelas gagasan pokok, yaitu pola batik tertua di Indonesia adalah batik parang. Baik soleh-soleha, mudah bukan? Sekarang Ustazah membagikan tips menemukan informasi penting dalam paragraf. Yang pertama, membaca dengan pelan dan teliti dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Nah, yang kedua, menggarisbawahi atau memberi tanda kalimat yang penting dan terus-menerus dibahas di dalam bacaan. Yang ketiga, menuliskan kalimat penting yang ditemukan di setiap paragraf secara keseluruhan. Baik, itu tadi adalah materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Jangan lupa diulang-ulang ya, supaya pemahamannya semakin paham lagi. Nah, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan dapat membantu menjawab soal-soal latihan yang ada di buku paket. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.